Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid meraih kemenangan penting di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Sementara Jose Mourinho mengaku siap pindah ke Paris Saint-Germain. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan perempat final Liga Champions. Ada Real Madrid yang meraih kemenangan setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0. Kemenangan serupa juga didapatkan oleh AC Milan setelah berhasil memperdaya Napoli dengan skor tipis 1-0. Real Madrid meraih kemenangan kala berhadapan dengan Chelsea di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu, skuad El Real mengakhiri laga dengan skor 2-0. Baru berjalan 21 menit laga, El Real sudah unggul lewat gol dari Karim Benzema. Gol yang dicetak Benzema ini berhasil dilesakan setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Thiago Silva. Saat itu legenda AC Milan ini gagal mengantisipasi gerakan Vinicius Junior. Keunggulan 1 gol membuat Real Madrid mulai tampil menyerang untuk menambah keunggulan. Keinginan tersebut bisa terwujud setelah Ben Chilwell mendapat kartu merah. Bek sayap Inggris itu harus diusir dari lapangan karena menarik bahu Rodrigo dengan sengaja. Unggul satu pemain membuat El Real semakin nyaman memainkan bola. Bahkan Reece James menampilkan aksi menghibur setelah gagal menyapu bola dengan baik. Memasuki menit ke-74, El Real berhasil menambah keunggulan lewat Marco Asensio. Winger asal Spanyol itu sukses mencetak gol lewat sepakan datarnya yang melengkung. Tertinggal 2 gol membuat Chelsea bermain agresif dan bermain dengan sangat keras. Terbukti Mason Mount melakukan tackle yang cukup keras kepada Dani Carvajal sehingga meringis kesakitan. Gak hanya itu, Marco Kurela juga terlihat dengan menginjak kaki Carvajal di menit ke-85 pertandingan. Hal tersebut membuat Carvajal merasa kesal dengan menarik Kurela hingga terjatuh. Hasilnya pemain asal Spanyol ini harus menerima pil pahit setelah diganjar wasit dengan kartu kuning. Di saat yang bersamaan, pelatih Carlo Ancelotti menunjukkan kebolehannya di pinggir lapangan. Pelatih asal Italia ini terlihat menjuggling bola setelah saat bola harus keluar lapangan. Di masa injury time, El Real sempat hampir menambah keunggulan melalui sundulan dari Karim Benzema. Sayangnya sundulan hasil bola mentah Kepa Arrizabalaga itu melenceng ke sisi atas gawang. Sebenarnya Chelsea bisa memperkecil kedudukan lewat sepakan dari Mason Mount. Sayangnya sepakan tersebut berhasil digagalkan dengan baik oleh Antonio Rudiger. Hingga laga usai, skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan Real Madrid. Hasilnya seakan membungkam kuar-kuar Todd Boehly yang sebelumnya ingin mengalahkan Real Madrid 3-0. Di sisi lain, kekalahan ini juga menambah derita bagi skuad The Blues. Tercatat Chelsea nggak pernah menang dalam 4 pertandingan berturut-turut. Lebih mirisnya lagi, skuad The Blues juga gagal menceploskan 1 pun gol. Bagi Real Madrid, kemenangan atas Chelsea ini menjadi modal penting mereka untuk menghadapi leg kedua. Nantinya leg kedua akan diselenggarakan di Stamford Bridge di tanggal 19 April. AC Milan melakoni pertandingan leg pertama perempat final saat berhadapan dengan Napoli. Dalam laga tersebut, skuad Rossoneri berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim saling melakukan jual beli serangan sejak menit awal. Terbukti Rafael Leao sempat mendapatkan peluang emas di menit ke-24. Namun tendangannya masih melenceng dari gawang yang dijaga oleh Alex Meret. Setelah peluangnya gagal, Leo merasa kesal dan menendang bendera corner hingga patah. Beruntung wasit pemimpin pertandingan gak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran. Hingga akhirnya AC Milan berhasil memecah kebuntuan lewat serangan balik cepat. Berawal dari Brahim Diaz yang melakukan soloran cepat dengan melewati 2 pemain. Selanjutnya bola tersebut dioper ke Leo dan diberikan melebar kepada Ismail Benacer. Alhasil pemain asal Aljazair ini yang lolos dari kawalan pemain belakang. Berhasil melesakkan tendangan keras yang gak mampu dihalau oleh Alex Meret. Sebenarnya menjelang akhir babak pertama, skuad Rossoneri berkesempatan menggandakan kedudukan. Sayang sundulan Simon Kjaer masih mengenai mistar gawang Napoli. Di babak kedua, skuad asuhan Luciano Spalletti memegang penuh kendali permainan. Hal itu terbukti dengan beberapa peluang yang berhasil mereka dapatkan. Akan tapi mereka belum berhasil menjebol gawang Mike Maignan yang tampil gemilang di laga ini. Napoli mendapatkan peluang emas melalui Khvicha Kvaratskhelia. Pemain asal Georgia ini masih belum mampu melewati tangguhnya pertahanan AC Milan. Lewat serangan balik cepat, Theo Hernandez melakukan serangan balik. Namun bek timnas Prancis ini dilanggar dengan keras oleh Frank Anguissa. Akibatnya wasit menghadiahi pemain asal Kamerun itu dengan kartu merah. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada lagi gol yang tercipta. Hasil ini menjadi modal yang baik bagi AC Milan yang bakal bertandang ke Napoli pada tanggal 19 April mendatang.
Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang babak perempat final Europa League. Ada pelatih Feyenoord yang mengaku nggak suka dengan gaya permainan Jose Mourinho. Di satu sisi, Mourinho justru menaruhkan respect besar terhadap Feyenoord dan nggak mau meremehkannya. Arne Slot memberikan pendapatnya menjelang laga menghadapi AS Roma. Menurutnya pertandingan nanti akan berjalan sengit karena skuad Giallorossi sedang dalam performa apik. Meskipun begitu, pelatih 44 tahun ini mengaku nggak suka dengan permainan Jose Mourinho. Dia bilang kalau AS Roma di tangan The Special One main dengan cara yang membosankan. Sebab sejak datang 2 tahun yang lalu permainan mereka nggak ada perubahan dan monoton. Menjelang laga AS Roma yang akan melakoni partai perempat final Europa League menghadapi Feyenoord, Jose Mourinho memberikan komentarnya tentang laga ini. Pelatih asal Portugal ini mengaku skuad Giallorossi saat ini dalam keadaan siap. Meskipun begitu, Mourinho nggak mau meremehkan Feyenoord di pertandingan nanti. Pasalnya, skuad asuhan Arne Slot merupakan tim yang memuncaki Eredivisie. Sedangkan AS Roma saat ini sedang kesulitan untuk menembus papan atas Serie A. Massimiliano Allegri memberikan komentar saat konferensi pers menjelang laga perempat final Europa League melawan Sporting Lisbon. Allegri mengakui pertandingan besok akan berjalan dengan sulit. Dia bahkan memuji sang pelatih Ruben Amorim yang dinilai bisa membawa Sporting juara setelah 19 tahun puasa gelar. Dia pun mengaku siap memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Mengenai Paul Pogba, Allegri mengkonfirmasi jika pemain Prancis itu telah kembali pulih dari cederanya. Pelatih asal Italia itu akan berusaha untuk meningkatkan kondisi dari sang winger. Masih dari sesi konferensi pers di babak perempat final Europa League nih, ada Erik ten Hag yang bakal memainkan Anthony Martial untuk menggantikan posisi Marcus Rashford. Sedangkan pelatih Sevilla yakni Jose Luis Mendilibar siap memberikan permainan terbaiknya. Marcus Rashford dipastikan absen membela Manchester United di laga menghadapi Sevilla besok. Alasannya penyerang asal Inggris ini mengalami cedera pangkal paha yang lumayan parah. Dengan begitu, Erik ten Hag disebut akan menurunkan Anthony Martial. Dalam sesi konferensi persnya, Ten Hag menyebut kalau sang pemain mengaku siap mengemban tugas tersebut. Pelatih asal Belanda itu menambahkan kalau Christian Eriksen juga berpeluang tampil di laga tersebut. Kembalinya Eriksen itu tentunya akan menambah kesulitan di lini tengah The Red Devil. Jose Luis Mendilibar akan menjalani debutnya di partai perempat final Europa League menghadapi Manchester United. Dia mengaku ingin memberikan hasil yang terbaik di laga dini hari besok. Selain itu, Mendilibar menilai kalau Manchester United akan menghormati Sevilla. Alasannya karena prestasi Sevilla di Europa League jauh lebih bagus ketimbang Setan Merah. Meskipun begitu, Mendilibar meminta para pemainnya untuk tetap fokus. Dia juga mengatakan kalau anak asuh Erik ten Hag dihuni oleh pemain berkualitas dan memainkan permainan apik. Xabi Alonso mewaspadai Union Saint-Gilloise menjelang leg pertama perempat final Europa League. Pelatih asal Spanyol ini bilang kalau skuad Royal Union merupakan tim yang kuat. Apalagi sebelum ini mereka bisa mengalahkan Union Berlin dengan lumayan meyakinkan. Melihat hal tersebut, Xabi bakal mempersiapkan skuadnya dengan baik. Sebab saat ini target mereka adalah lolos ke babak selanjutnya dan membuat sejarah baru di Europa League. Di sisi lain, Bayer Leverkusen masih ada Patrick Schick yang mengalami cedera. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Liverpool yang menyerah mendatangkan Jude Bellingham karena punya bandrol harga yang cukup tinggi. Sedangkan rival abadi mereka yakni MU justru ingin mendatangkan Giorgi Mamardashvili sebagai antisipasi kepergian David De Gea. Liverpool berencana untuk meregenerasi lini tengahnya untuk musim depan. Pasalnya saat ini pemain seperti Jordan Henderson, Thiago, dan Fabinho sudah dalam usia yang gak lagi muda. Sebelumnya skuad The Reds menargetkan Jude Bellingham untuk diboyong ke Anfield. Namun baru-baru ini mereka memutuskan untuk berhenti untuk mengejar gelandang timnas Inggris itu. Sebab Borussia Dortmund mematok mahar Bellingham sebesar 150 juta euro. Maka dari itulah Liverpool kini fokus untuk mendatangkan Mason Mount dari Chelsea yang harganya jauh lebih terjangkau. Declan Rice diisukan bakal hengkang dari West Ham United pada bursa transfer mendatang. Newcastle United menjadi salah satu yang tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Inggris itu. Skuad The Magpies membutuhkan amunisi baru di lini tengah untuk musim depan. Apalagi pemain 34 tahun ini merupakan pemain yang cocok dengan sistem permainan Eddie Howe. Namun skuad asuhan Eddie Howe harus berjuang keras untuk meyakinkan Rice. Pasalnya Manchester United dan Arsenal juga tertarik dengan jasanya. Kontrak David De Gea bersama MU akan berakhir di musim panas nanti. Sejauh ini kiper asal Spanyol itu belum menaikkan perpanjangan kontrak bersama The Red Devil.
Hal tersebut membuat Manchester United mencari penjaga gawang baru pengganti De Gea. Dilansir dari 90 Min, Giorgi Mamardashvili menjadi salah satu kiper incaran setan merah. Kiper asal Georgia ini berpeluang bakal hengkang dari Valencia di akhir musim nanti. Sebab manajemen Loscia telah memasang harga jual sang pemain sekitar 30 juta pound sterling. Manchester United dikabarkan sudah mulai berdiskusi untuk merekrut Axel Disasi dari AS Monaco. Seperti diketahui, setan merah sendiri memang sedang mencari bek tengah baru untuk musim depan. Alasannya beberapa bek tengah mereka saat ini dirumorkan bakal angkat koper dari Old Trafford. Mereka adalah Harry Maguire, Victor Lindelof, Phil Jones, dan Axel Tuanzebe. Hanya saja setan merah harus siap mengeluarkan mahar besar untuk bisa merekrut Disasi. Sebab AS Monaco membandrol sang pemain dengan kisaran mahar 50 juta euro atau 811 miliar rupiah. Next, Chelsea dikabarkan siap menebus Josko Gvardiol dengan mahar sebesar 100 juta euro. Sementara rival sekota mereka yaitu Tottenham Hotspur tertarik mendatangkan Ferran Torres yang gagal bersinar bersama Barcelona. Chelsea diprediksi masih terus menghambur-hamburkan uang mereka di bursa transfer musim panas nanti. Terbaru manajemen The Blues tengah membidik bek tengah RB Leipzig yakni Josko Gvardiol. Gvardiol mencuri perhatian saat tampil gemilang bersama timnas Kroasia di Piala Dunia lalu. Hebatnya penampilan apinya itu mampu dia pertahankan di RB Leipzig hingga saat ini. Bahkan demi bisa mendapatkan Gvardiol, manajemen The Blues telah menyiapkan mahar yang fantastis. Mahar tersebut berkisar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Tottenham Hotspur tertarik mendatangkan Ferran Torres di musim panas nanti. Sejak didatangkan dari Manchester City, Ferran jarang mendapat menit bermain bersama Barcelona. Sang pelatih Xavi Hernandez memang lebih sering menaruh Ferran sebagai penghangat bangku cadangan saja. Terbukti winger asal Spanyol itu jarang bermain selama 90 menit penuh. Situasi tersebut membuat Tottenham berencana untuk merekrutnya. Ferran dianggap sebagai pemain yang tepat untuk memperkuat lini serang The Lily Whites di musim depan. Berita selanjutnya, Real Madrid dikabarkan fokus mengejar tanda tangan Dusan Vlahovic dengan siap mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro. Sementara Jose Mourinho dikabarkan siap hengkang ke Paris Saint-Germain seandainya ada tawaran yang cocok. Real Madrid kerap dirumorkan akan mendatangkan Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas mendatang. Nampaknya rumor tersebut benar adanya dan bukanlah isapan jempol belaka. Sebab Calcio Mercato mengabarkan kalau El Real ingin fokus untuk mendapatkan tanda tangan Vlahovic. Menurut laporan tersebut, Los Blancos telah jatuh hati dengan kemampuan sang bomber. Apalagi peluang Real Madrid mendatangkan Vlahovic terbuka cukup lebar. Sebab penyerang asal Serbia itu berniat untuk angkat koper dari Juventus pada akhir musim nanti. Juventus mulai mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Dikutip dari media Calcio Mercato, Ryan Cherki menjadi pemain incaran utama Bianconeri. Gelandang asal Prancis itu menampilkan performa cemerlangnya bersama Olympique Lyon. Walaupun masih berusia 19 tahun, dia telah tampil dalam 32 pertandingan dan sukses mengemas 4 gol. Namun Juventus akan kesulitan untuk mendapatkan pemain asal Prancis tersebut. Pasalnya Cherki masih terikat kontrak bersama Lyon sampai tahun 2024. Masa depan Jose Mourinho masih belum jelas di AS Roma untuk musim depan. Pasalnya pelatih asal Portugal ini siap untuk meninggalkan skuad Giallorossi kalau ada tawaran yang cocok. Mendengar hal tersebut, Paris Saint-Germain siap untuk menggoda Mourinho. Ex-Chelsea tersebut disiapkan sebagai pengganti Christophe Galtier yang gak bisa memenuhi ekspektasi manajemen musim ini. Selain PSG, Chelsea juga dikabarkan siap bersaing untuk mendaratkan sang pelatih. Namun mereka harus menyiapkan dana untuk menebus Mourinho karena masih terikat kontrak hingga tahun 2024. Rudi Garcia terancam dipecat karena berpeluang gagal membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi di musim ini. Di kabar menutup guys, ada Bali United yang berhasil comeback setelah memperdaya PSIS Semarang dengan skor akhir 3-2. Selamat! Rudi Garcia terancam bakal dipecat dari kursi kepelatihan Al Nassr. Alasannya pelatih asal Prancis itu terancam gagal membawa skuad The Global meraih gelar juara Liga Arab Saudi. Hal itu berawal saat Al Nassr berhasil dikalahkan oleh Ittihad FC tanggal 10 Maret lalu. Kekalahan itu membuat posisi Al Nassr di puncak klasemen harus tergusur dengan selisih 3 poin. Untuk bisa menjadi juara, Al Nassr diharapkan bisa memenangkan 7 pertandingan tersisa di musim ini. Hal itu terbilang berat mengingat mereka akan berhadapan dengan tim tangguh yakni Al Hilal. Bali United kembali ke jalur kemenangan di pekan terakhir Liga 1 musim ini. Dalam laga tersebut, skuad Serdadu Tridatu menang comeback atas PSIS Semarang dengan skor akhir 3-2.
Di babak pertama PSIS berhasil unggul 2 gol lewat Carlos Fortes dan gol bunuh diri dari Jajang Mulyana. Ilyas Pasojevic sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-40 pertandingan. Memasuki babak kedua, Stefano Kugura membalikkan kedudukan lewat Eber Besa dan Privat Barga. Kemenangan ini membuat Bali United harus puas finish di peringkat 5 klasemen. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Mbay Gaming. Kangen Rizka Dila. Wah, iya guys, aku sekarang udah di sini lagi. Kemarin-kemarin emang aku sakit. Nah, buat kamu yang komennya pengen dibacain juga, kamu bisa klik super thanks. Besok pasti aku bacain komen kamu. Sampai jumpa guys.